Cek, cek. Iya, Bapak Ibu, selamat malam semuanya. Kita sudah bereuni dengan makanan. Sekarang kita akan lanjut ke sesi yang berikut. Mari kita mengambil tempat yang sudah disediakan. Kita menempati kursi-kursi yang berwarna merah yang menghadap ke depan ini. Kursi tempat kita sekarang tidak usah dibongkar, tidak usah ditempati, biarkan dia dalam keadaan kosong. Karena siapa tahu sebentar setelah talk show masih ada acara selanjutnya. Dengar bisik-bisik ada pengerarang. Jadi tetap bersemangat. Ayo mari Bapak Ibu semuanya berdiri. Dan kita menempati kursi yang berwarna merah. Untuk kita segera memasuki acara selanjutnya. Yaitu talk show. Ayo lebih cepat lebih baik dan minta satu pemain musik, ada pemain musik sambil mengiringi langkah tercepat dari alumni, kita mau nyanyi dulu. Pemain musik. Lagu apa ya yang lagu apa ya? Request dulu lagu apa ya? Kira-kira request dulu. Apa ya? Lagu lawas apa ya? Apa? Lagu apa ya? Cepat. Nah, jangan itu, sekarang itu. Lagu dulu. Ya, kita nyanyi saja lagu Sende Sende Lantelino. Ya, lagu-lagu dulu toh. Ayo lebih dipercepat langkahnya. Kakak-kakak semuanya. Sende Sende Lantelino, taruh langgan surga, kuda di tanah puangku, lendu tonggan melona. Sende Sende Lantelino, Sende Sende Lantelino, taruh langgan surga, kuda di tanah puangku, lendu tonggan melona. Tingayona Wong Yesu, sende menani, sende menani, sende menani dio. Tingayona Wong Yesu, sende menani, do suruga malabi. Lebih cepat dikit. Yo tingayona Wong Yesu, sende menani, sende menani, sende menani dio. Tingayona Wong Yesu, sende menani, do suruga malabi. Ya sekali lagi kakak-kakak alumni, adik-adik semua, boleh mempercepat langkahnya. Adik-adik mahasiswa yang ada di luar, boleh mari bergabung. Suatu saat akan jadi alumni. Supaya sekarang bisa mendapatkan berkat-berkat rohani dari acara talk show malam ini. Mari semua. Hello, yang ada di belakang. Lebih cepat lebih baik. Sanang, mas sanang, satari. Sanang tongan, sanang, mas sanang tongan, turun Yesus, sanang tongan, linot
di dasar sekolah ini ya. Sampai ada sekolah ini. Hanya Yesus satu-satunya jalan ke surga. Apa Pito? Lagu dolo. Ya ayo mari semuanya agak ke depan. Apa Pak? Mau dekat, Pak? Yamote saroku tuolan teli yakelan sata-sata embe-ambe torotu Wang Yesu tolepi yamote saroku bukan saroku saroku le tuolan teli yakelan penangku torotu Wang Yesu torotu Wang Yesu. Inilah untungku jika di dalam diriku hidup Yesus Kristus. Haleluya. Puangku. Andi mau nanya tuh Andi mau Mangka benina toh? Mana kata? Takutan itu. Den kasih tamuan rasa ibu naik dikit, naik lagi. Den kasih tamuan dosa lebu, kasih tamuan malabi, benangku mamali lalu langan, membela dosa lebu, nyanyi tang kurangi modal, sende-sende benangku, na anakku ang launan taki, kasih tamuan dosa lebu. Puji Tuhan. Pisampi. Banuangku dosia suruga. Naik lagi 2. Banuangku dosia suruga, inan maserona malabi, susah itu penaanku, dopa surugaku mana ya aku peta ada Pak Pendeta Markus Mendak napa sambayang lagi palama bahasa Toraya. Iya orang. Ta masambayang. Ang kipakendek Pak Pudian, siya kure sumanga lumati olo malabi mi opuang. Untanda bilang itu yo napa kamasyami siapa kaboro milako kami solanasang. Mitundui mi susolamo kan opuang. Saya lakolanti atu totemo. Na totemo opuang laki pataru omo inde. Kasirampunangki solanasang. Ami tontong usi solangkan ni. Saya lako maakaupuran na dako. Lan puang Yesu kini masambayang. Amin. Amin. Haleluya.
Ternyata berapa tahun di Papua, Pak? 16 tahun di Papua, tidak lupa bahasa kampung. Kasih tepuk tangan dong buat Bapak Benda. Dan sekarang ini kita akan masuk dalam acara kita yaitu talk show. Untuk itu saya persilakan kepada Bapak moderator kita, Bapak Pendeta Set Boro Padang MTH, alumni S2 tahun 2025. Silakan Pak menempati tempat yang telah disediakan. Shalom, shalom. Mari kita berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan yang begitu mengasihi kita sehingga kita boleh berkumpul di tempat ini dalam sebuah momentum yang begitu luar biasa. Reuni kita yang tentu sangat bernilai, sangat berharga. Di acara talk show pada malam hari ini, apabila saya mencermati rundown kita sudah bergeser setengah jam lebih dari waktu yang diagendakan. Bagaimana panitia? Terhitung 1,5 jam dari waktu sekarang atau bagaimana? Oke, baik. Iya. Saya terlebih dahulu menyampaikan selamat malam untuk kita semua. Tuhan memberkati. Masih semangat? Masih semangat? Baik. Segera saya mempersilakan kedua narasumber kita untuk mengambil tempat di depan, menempati tempat yang sudah disiapkan oleh panitia. Saya persilakan. Selamat malam Bapak, selamat datang, Tuhan memberkati. Iya, silakan Pak. Silakan duduk Pak. Ya, baik Bapak Ibu Saudara-saudara, para alumni Sekolah Tinggi Teologi Kibait Makale, segera kita tidak akan membuang-buang waktu. Kedua narasumber kita sudah ada bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Tentu sebagaimana pepatah mengatakan bahwa tidak kenal maka tidak disayang. Ya. Secara bergantian saya akan memperkenalkan, menyampaikan CV dari kedua narasumber kita pada malam hari ini dalam acara talk show yang sangat kita rindukan, kita cintai pada malam hari ini. Izin Bapak berdua, karena saya terus terang kalau Bapak Muhammad, saya sudah 2 kali ketemu. Tapi saya hanya duduk di belakang Bapak. Waktu pelayanan kemarin di Kilo 9 dalam kedukaan. Ya, saya hanya duduk di belakang Bapak. Kemudian Bapak Daniel Ferry Mangin, izin Bapak saya menyapa, selamat datang, selamat malam, Tuhan memberkati. Perkenankan saya menyampaikan secara lengkap CV yang telah saya terima tentang Bapak. Ya. Di bagian paling kanan, Bapak Dr. Andus Daniel Ferry Mangin, MA. Bapak Daniel Ferry Mangin lahir di Makassar 23 Februari 1966.
salah satu pendiri dan ketua Mahabah Institute for Peace and Goodness yang disingkat MIPG. Pernah mengajar di Sekolah Advent Makassar selama kurang lebih 29 tahun dari tahun 1987 sampai tahun 2015. Aktif dalam pergerakan lintas iman di Indonesia, khususnya di daerah Sulawesi Selatan. Pria ini dikaruniai seorang istri, ya satu istri pasti, 3 orang anak dan 2 orang cucu. Pernah mengikuti kuliah jarak jauh Magister Pendidikan Alas Filipina dari tahun 2000 sampai 2005 di Universitas Kelabat Manado. Mengikuti pelatihan guru fasilitator Peace Generation se-Indonesia tahun 2015 di Bandung. Memperdalam Magister Perbandingan Agama di Manado dari tahun 2016 sampai 2018. Pernah mengikuti Adventist Muslim Relation yang disingkat AMR di London, Inggris pada tahun 2017. Beliau belajar filosofi hidup tentang cinta sesama di rumah kediaman Mother Teresa, Kolkata, India pada tahun 2019. Bergabung dalam komunitas Jalin Harmoni Sulawesi Selatan dan Aliansi Perdamaian Makassar. Aktif juga di jaringan Gus Durian Indonesia, penulis buku I Am Christian, I Love Muslim. Wow, luar biasa Bapak ya. Itu di tahun 2019. Integrity of Faith and Learning 2005. Dan sekarang sementara tahap penyelesaian untuk buku You Are My Brother. Ini sudah berapa persen Pak? Oh sedikit lagi rampung ya. Saat ini Bapak Daniel Ferry menjadi tenaga pengajar khusus Adventist Muslim Relation AMR Jakarta Banten Conference yang disingkat GBC. Ya, demikian CV dari Bapak Ferry Mangin. Secara lengkap, luar biasa, penulisan buku dalam tahap perempuan. Kita berikan aplaus untuk narasumber kita, Bapak Dr. Anus Ferry Mangin. Ya, sebelum saya bergeser ke Bapak Muhammad, izin Bapak Ferry Mangin dipanggil akrabnya Zer Ferry. Ya, Zer Ferry. Ya, izin Bapak Zer Ferry. Sebentar ingin menyampaikan tentang ingin menyampaikan tentang apa sebentar dalam acara kita talk show. Mungkin soundman-nya bisa diatur. Check one. Ya, silakan Bapak Bisa, Bos. Ferry Mangin. Oke, selamat malam semua. Bongi Melo Solanasan. Terima kasih para alumnus ST Kibait. Saya tidak asing kalau Kibait karena orang tua saya senior Kibait di Makassar di Barabaraya. Iya, senior. Saya ngasih ingat dulu Pendeta Paul Kanter, Pendeta Lukas Marung, Pendeta almarhum Pendeta Rising. Ada sini saya punya sepupu dari Bataul, Pendeta Paulus Pabeno. Dan salah satu tim sini juga, Ibu Petrina juga, keluarga juga semua. Jadi tidak lepas. Jadi saya mau terima kasih banyak panitia sudah mengundang saya. Dan isi nanti talk saya, bagaimana kita mendekati sesuai dengan saya sering ke keliling Indonesia, bahkan di luar negeri presentasi how to reach kaum Kedar, teman-teman Muslim dengan menggunakan metode Yesus. Itu saja. Makasih. Baik, ya sebentar tentu secara panjang lebar narasumber kita ini akan menyampaikan dan pasti ada nilai-nilai yang luar biasa kita akan tangkap melalui sesi ini. Kembali kita berikan aplaus untuk narasumber kita, Zer Ferry. Ya, berikut saya bergeser ke Bapak Muhammad. Sekali lagi
Selamat malam Bapak, selamat datang di acara kami di reuni alumni STT Kibait Makale dengan tema tumbuh dan berbuah dari akar yang sama. Ya, baik. Izin Bapak Muhammad, saya akan menyampaikan CV Bapak supaya lebih didalami, lebih dikenal lagi oleh rekan-rekan alumni STT Kibait Makale di acara yang sangat spesial ini. Izinkan saya menyampaikan CV dari Bapak Muhammad sebagai salah satu narasumber kita, Rev Muhammad Paulus Nurrohman Tambunan, founder dan leader Yayasan Kebangkitan dari Hidup dan Hidup Indonesia, Gembala Sidang GKRI Kebangkitan dan Hidup Indonesia Batam. Iya, jadi Bapak menetap di Batam. Iya, silakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Betul, saya menetap di Batam sebagai base control dari Mission for Christ. Ya, baik. Saya lanjutkan sedikit lagi mengenai CV Bapak. Ya. Kebangkitan dan Hidup Ministries Indonesia, founder sekolah dan Gereja Rimba Suku Anak Dalam Jambi. Ya. Wow, luar biasa. Kita berikan aplaus untuk Bapak Muhammad. Lebih akrab Bapak dipanggil dengan nama siapa Pak? Saya biasa dipanggil dengan nama panggilan biasanya Pak Ustadz Paulus. Oh, Ustaz Paulus. Atau dipanggil juga dengan Pastor Muhammad. Oh, Pastor Muhammad. Atau juga dipanggil Pak Jen alias Pak Jenderal Lapangan. Baik. Karena Pak Panglima Kabiro Penginjilan Kibait salah satu orang yang memanggil saya Pak Jenderal Pak Jenderal. di lapangan penginjilan. Dengan melihat penampilan dari Pak Jenderal, dengan mendengarkan nama saja Muhammad, maka nalar kita mulai jalan. Kita akan mungkin bisa secara cepat menyimpulkan beliau ini siapa ya? Ya, Pak Muhammad, Pak Jenderal. Ya, luar biasa. Kedua narasumber kita pada malam hari ini, tentu hal-hal nilai-nilai yang akan disampaikan lebih dari penangkapan kita melalui CV beliau berdua. Pada malam ini secara singkat sebelum saya berikan kesempatan yang lebih jauh, Pak Jenderal mau sampaikan tentang apa sebentar? Baik, terima kasih Pak Moderator. Shalom untuk seluruh rekan alumni STT Kibait, selamat malam. Apa kareba? Kure Sumanga. Hanya itu bahasa Toraja yang saya tahu Pak. Wow, ya saya dapat bisikan ketika narasumber kita yang paling kanan berbicara dalam bahasa Toraja, beliau bisik kepada saya nggak ngerti. Tapi tadi sudah bicara bahasa Toraja, tapi katanya cuma itu. Ya, cuma itu. Hanya beberapa kata Pak Hanya Moderator. beberapa kata, berarti masih ada yang lain lagi? Ada. Ada ya, oke. Baik, saya lanjut. Saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan, saya sangat tertantang dengan program 100.000 Kibait di ulang tahun yang ke-100. Jika melihat 36.000 sekian jumlah jemaat Kibait hari ini, 13 tahun waktu tersisa itu sangat kecil. Saya mengukur dari kemampuan kami di ladang misi untuk menuai jiwa-jiwa. Kemampuan kami dalam menggempur daerah-daerah basis Kedar dan Ebayot, sehingga kita bisa memenangkan banyak jiwa. Malam ini saya ingin sharing tentang dua hal. Yang pertama, kebetulan saya sedang menyusun sebuah buku bersama rekan saya, Pastor Nathaniel Wicaksono, yang saat ini berada di base penginjilan kita di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kita punya beberapa rumah misi di sana yang sudah memenangkan orang-orang Minangkabau. Kami sedang menulis suatu buku, From Hater to be Lover. Dari seorang pembenci menjadi pecinta Yesus Kristus Tuhan. Wow, luar biasa ya, kita berikan aplaus. Itu kesaksian dalam hidup saya yang sedang disusun oleh beliau. Sangat menyakitkan, sangat mengerikan, tapi suatu hari izinkan, itu akan lulus sensor. Sekali lagi akan lulus sensor Pak. Karena sangat dalam tanda kutip sedikit berbahaya.
sedikit berbahaya. Yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana saya ingin menyampaikan bahwa setiap orang perlu Yesus. Bagaimana menuai jiwa. Dan bagaimana kita memenangkan Indonesia. Jika kita tidak memenangkan Kedar dan Nebayot, kita tidak mungkin memenangkan Indonesia. Memenangkan Indonesia hanya akan menjadi sebuah slogan kosong. Hanya sebuah pokok doa yang tidak pernah terrealisasi jika kita tidak menuai mereka. Ladang telah menguning, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Tapi saya yakin dan percaya alumni STT Kibait adalah orang-orang yang diutus untuk menuai di ladang misi. Ya, Puji kita Tuhan. berikan aplaus. Ya. Cukup Pak. Ya, sebentar saya akan berikan kesempatan lebih banyak, lebih luas untuk Jenderal bisa menyampaikan nilai-nilai yang luar biasa yang tentu akan menjadi bekal bagi para alumni sebelum kembali ke tempat pelayanan masing-masing. Para alumni yang diberkati Tuhan dalam acara talk show ini, saya berharap kita semua bisa mencermati penyampaian dari kedua narasumber kita, sehingga tentu setelah kita mencermati, kita mengikuti dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan ada interaksi, ada yang ingin